Eseh celek diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun wal mu'minun, para subscriber sekalian, para teman-teman, dan juga para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang polemik yang semakin memanas dari riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana judul risetnya itu kalau tidak salah menakar keabsahan nasab para habaib di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat judulnya, tentu di dalamnya itu tidak ada narasi kebencian, tidak ada narasi memalsukan nasab orang lain. Nah, cuman yang kita sayangkan, riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini yang menjadi diskursus publik ini tidak dijaga argumentasi ilmiahnya, tidak dijaga diskusi ini sehingga menjadi diskusi yang elegan dan bernuansa akademik. Kenapa? Karena terlalu banyak para komentator-komentator yang ada di luar diskusi yang diajukan oleh Kiai Imaduddin kepada pihak Rabithah Alawiyin itu menarasikan bahwasanya Kiai Imaduddin ini menebar kebencian. Bahkan ada dari oknum-oknum para habaib dan juga orang-orang yang mendukung para habaib itu bahkan mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang membenci Ahlul Bait. Ini adalah orang yang menebar fitnah, yang mau memecah belah antara habaib dengan para ulama, para kiai. Ini kan narasi tidak benar, gitu loh. Lagi pula, andai kata ada memang orang-orang yang mendukung Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, misalkan orang-orang yang memang beliau ini tergabung dalam keluarga keturunan Wali Songo. Kenapa? Ya sama, karena ketika riset ini keluar, kemudian jadi polemik, itu bukan orang lain yang ikut campur dalam diskusi ilmiah ini sehingga menjadi polemik, tapi para habaib itu sendiri yang tidak kompeten di bidang diskusi ini, yang tidak punya argumentasi ilmiah ikut mengomentari, termasuk para pengikut-pengikutnya, para pecinta-pecintanya, gitu loh. Nah, kemudian apakah salah apabila keluarga Wali Songo yang banyak tersebar di mana-mana itu ikut menyoroti dan ikut mengomentari? Karena notabene Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah bagian dari keluarga Wali Songo, di mana beliau itu adalah keturunan Sultan Hasanuddin Banten, gitu loh. Nah, seandainya dari awal itu ya para habaib itu menahan diri untuk tidak ikut membakar polemik ini, justru malah meredam polemik ini agar supaya menjadi diskusi yang sehat, diskusi yang ilmiah dengan argumentasi yang indah, gitu loh. Agar supaya diskusi ini bernuansa akademik, gitu loh. Nah, ya toh? Karena memang begini, terkesan ya, ini bukan saya membela Kiai Imaduddin atau saya menyudutkan para habaib, enggak, tapi fakta dan realita,
di lapangan, baik di medsos maupun di luar medsos ya, ini sudah nggak sehat gitu loh. Karena kan pada intinya kan begini, selama ini para habaib itu selalu ya memproklamirkan bahwasanya nasab beliau itu adalah nasab yang paling sahih. Catatan silsilah beliau itu adalah catatan yang paling rapi di dunia. Bahkan lembaga mereka klaim sebagai lembaga pencatat keturunan Nabi Muhammad seluruh dunia. Padahal fakta dan realitanya enggak. MDRA itu hanya mencatat keluarganya sendiri, yaitu keluarga Alwi bin Ubaidillah, tidak mencatat keluarga yang lain gitu loh. Nah, kemudian jangkauannya bukan seluruh dunia, tidak. Jangkauannya itu hanya keluarga Ba'alwi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kan begitu gitu loh. Kemudian ketika dikritik, Anda ini mengklaim bahwasanya nasab Anda itu paling sahih, catatan silsilah Anda paling rapi, lembaga nasab Anda itu adalah pencatat keturunan Nabi Muhammad silsilahnya seluruh dunia. Ketika dikritik oleh salah seorang kiai yang kebetulan beliau itu memang keturunan Wali Songo gitu loh, dikritik bahwasanya nasab sampean ini kalau dilihat dari abad kelahiran Sayyid Ahmad dan putra-putranya sampai kepada abad ke-7, itu kan tidak terekam jejak putra Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Artinya dari sini itu ada maktu'ur riwayah gitu loh. Kalau dilihat dari abad ke-7 ke atas, itu maktu'ur riwayah gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, nama Abdullah dan Ubaidillah itu kan baru muncul di abad ke-8 awal. Ya, di mana itu dikutip oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah yang dia tulis pada abad ke-9. Apa yang dikutip? Bahwasanya dalam Tarikh Al-Jundi itu, ya, As-Suluk fi Tabaqatil Muluk yang ditulis di abad ke-8 awal itu menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sementara menurut Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, leluhur beliau, yakni para keluarga Ba'alwi ini, al-ma'ruf bi ismi Ubaid, itu dikenal dengan nama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, dari catatan Al-Jundi tadi dan juga kemasyhuran leluhur keluarga Ba'alwi ini yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa itu diasumsikan, dianggap oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran sebagai satu orang antara Abdullah yang tercatat di kitabnya Al-Jundi abad ke-8 awal dan apa yang beliau pahami tentang leluhur Ba'alwi yang masyhur adalah Ubaid. Jadi Ubaid dan Abdullah diasumsikan satu orang, dianggap satu orang oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran gitu loh. Nah, kemudian terhenti sampai di situ. Nah, pada abad ke-12-13 kemudian ada seorang syekh yang bernama Syekh Murtadha Az-Zabidi. Beliau itu menulis sebuah kitab namanya Ar-Raudul Jali. Nah, di mana beliau menulis kitab itu, beliau menyatakan bahwasanya ini atas permintaan saudara saya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Itu di permulaannya tuh, di Nasul Muhakkik, ya, di pernyataan muhakkiknya dia nyatakan itu. Oleh karena itu, ketika kita buka di halaman ke-31 ya, yang menyebutkan tentang nasab Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan putra-putranya ke bawah, ya, itu jelas menyatakan gitu loh, bahwasanya yang disepakati oleh ulama ahli nasab, ya, itu hanya 3 orang, yaitu Muhammad,
Ali dan Husain berikut dengan keturunannya yang menyebar di Mesir, di Rai, di Wasit, ya, di Basrah dan di Baghdad, gitu loh. Nah, kemudian adapun yang bernama Ubaidillah atau Abdullah itu tidak termasuk yang disepakati oleh para ulama ahli nasab, gitu loh. Nah, artinya di sini nasab Ba'alwi yang ujung tombaknya itu adalah Alwi bin Ubaidillah itu statusnya mukhtalaf alaih, gitu loh. Ya, bukan muttafaq alaih, gitu loh. Kalau tidak mau dikatakan maqtu'ur riwayah, gitu loh. Nah, apapun kitab yang dijadikan referensi oleh Habib Hanif, oleh Habib Hamid Al-Qadri dan yang lain sebagainya, ya toh, itu kitab semuanya, ya, kita yakini dari narasi yang beliau sampaikan itu semuanya merujuk kepada dua kitab, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran pada abad ke-9, di mana di dalamnya beliau mengutip, ya toh, Tarikh Al-Jundi, ya, nama kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk yang ditulis di abad ke-8, gitu loh. Jadi bagaimana mungkin dengan fakta dan realita yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, ya toh, Anda mengatakan bahwasanya nasab Anda itu paling sahih, catatan nasab sampean itu paling rapi, dan lembaga sampean itu adalah lembaga resmi yang mencatat seluruh keturunan baginda Rasulullah seluruh dunia. Itu nggak benar, gitu loh. Buktinya nggak benar bahwasanya MDRA itu adalah lembaga lokal, bukan internasional, ya toh. Nah, kita buktikan setiap para habaib itu pasti memiliki buku nasab atau yang disebut paspor nasab oleh Habib Novel, itu ya. Nah, di paspor nasab atau buku nasabnya itu stempelnya hanya Maktab Daimi yang beralamat di TB Simatupang dan ditandatangani oleh nakib-nakibnya sendiri, gitu loh. Nah, tidak ada tuh peresmian dari ahlul baladnya, yaitu dari Yaman, tidak ikut tanda tangan, tidak ikut stempel, ya toh, dari Irak, tidak ikut tanda tangan, tidak ikut stempel. Bahkan nakobah tertua yang mencatat zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad seluruh dunia itu, ya, ada di Turki. Itu pun tidak ikut meresmikan, buktinya tidak ada tanda tangan dan stempelnya, gitu loh. Berbeda dengan keluarga Wali Songo yang sebagian sudah mengisbatkan nasabnya ke 130 nakobah yang tersebar di seluruh dunia, ya toh, yang kita sederhanakan dengan Liga Arab, gitu ya. Nah, itu semuanya tanda tangan, semuanya ngasih stempel, ya toh, itu resmi, gitu loh. Nah, jadi jangan merasa sampean itu paling wah, gitu loh ya. Ini saya bukan menyudutkan atau saya membela zuriyah Wali Songo, enggak, supaya fair, gitu loh, sportif saja, gitu loh. Jangan seakan-akan kalau sampean dikritik, ya toh, oleh keluarga Wali Songo ataupun para pecintanya keluarga Wali Songo, sampean merasa terzolimi. Kemudian sampean membuat narasi, membangun opini bahwasanya mereka ini pembenci Ahlul Bait, bahwasanya mereka ini tukang fitnah, bahwasanya mereka ini mau memecah belah antara kiai dan para habaib. Itu salah. Bagaimana seperti Habib Bahar, ya toh, yang dengan jelas kalau mau tidak dikatakan menghina, dia mengkritik Wali Songo. Keturunannya tidak ada Wali Songo itu punya anak laki-laki. Kalaupun ada, itu anaknya dari jalur perempuan semua. Dan kalau jalur perempuan itu maktu'un nasab, katanya begitu. Dan beliau mengatasnamakan Robitoh. Padahal surat edaran Robitoh tidak mengatakan seperti itu. Tapi kenapa Robitoh tidak mengasih teguran kepada Habib Bahar secara publik? Karena dia sudah mempublikasikan pernyataannya. Itu satu, gitu loh. Nah, jadi tolong sportiflah dalam menyikapi. Jangan berat sebelah, gitu loh. Kita itu kan ingin, ya toh, riset ini menjadi khazanah keilmuan di bidang nasab, gitu loh ya. Nah, mohon maaf sebelumnya, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.